Tapi kayaknya sih kalau dikasih uang buat proyekan, lu pakai buat proyekan. Jadi sikat-sikat beli motor gede, beli mobil Rubicon. Jangan bayar pajak nggak lo? Emaknya sama anaknya bersekongkol buat bapaknya. Kesian bapaknya. Jadi menurut lo itu yang bikin suami nggak betah di rumah. Langsung dicari hiburan di luar sana. Saya mah pengalaman begitu. Saya yang kasih hiburan soalnya. Coy. Ya emang gitu, tapi emang balik lagi Marvel bukan film musikal ya. Jadi kebanyakan emang lagunya Yahnya lancip banget. Tarik banget. Tahu di sini. Nah, gue baru pasang benang. Balik lagi di Ngarep, ngobrol bareng Raye, Andre. Pila. Tadi gue mau cari plesetannya nggak kita dapet. keluarin aja yuk. Iya udah ganti deh. Ya gue juga udah resign, gue terakhir sekarang. Dan selamat datang kembali, hari ini kita mau cekerin film Ant-Man and the Wasp and Ant-Man and the Wasp and Ant-Man and the Wasp and the Quantumania. Mantap! People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Nah jadi di filmnya tentang Ant-Man, ini udah film ketiganya Ant-Man ya. Ya ini ada film Bukan api-api bun, iler lu nyipak jujur jadi lalat. Bebekas. Bukan jadi Thailand, tai Ant-Man. Bun, gue ada cerita, ini out of topic, tapi gara-gara Thailand gue jadi ingat. Jadi kemarin tuh gue habis nge-MC lamarannya temen gue. Parah lu, Thailand temen lu ketawain pas lagi lamaran. Bukan, jadi punya geng, namanya geng Tai Lalat. Karena gue membaca situasi, nggak mungkin dong gue kayak saatnya sesi foto bersama dengan geng Tai Lalat. Getis, terus gue jadinya cuman geng dari periklanan UI. Gue plesetin kan. Nah, udah ke bawah sesi fotonya gue tuh hilang fokus. Gengnya Aboy nggak gue plesetin, gue langsung sebutin as it is. Lo tau nggak nama gengnya Aboy apa? Geng Emang nyambung banget itu cerita sama Ant-Man and the Wasp, ada Ant-Man and the Wasp, ada Ant-Man and the ini Wasp. kan gara-gara Thailand gue Ya udah. Oke, saja kita masuk ke karakter pertama ya. Langsung Udah aja. tahu kan metodenya ya. Pokoknya gini, Ant-Man itu ini mulai juga mengikuti multiverse ya. Terus dia akhirnya masuk ke Quantum Leap. ya Allah. Oh, ya. Terus di mana ini adalah first encounter-nya Ant-Man sama Kang. Oh, Kang the Conqueror. Iya, Kang the Conqueror. Langsung aja kita masuk karakter yang pertama. Cassie Lang. Kata gue mah Cassie dari awal nggak niat untuk bikin kuantumnya leak gitu, ngerti nggak? Iya. Kayak Quantum Realm jadi bocor gitu, dia nggak berniat bun, dia cuma kan dia berangkat dari trauma ditinggalin sama bapaknya, pas bapaknya kena blip, dia nyari cara biar bisa masuk ke Quantum Realm, akhirnya dia bikin tuh alat, ternyata tuh alat bocor, Pintu kemana saja rembes, kurang-kurang aquaproof, makanya Tampias ya, bocor, Bun. tampias. Masuk ke Quantum Realm, kata gue Iya. mah Casey nggak salah, Casey nggak salah. Jadi permasalahan Casey ini sebenarnya dikomunikasi dengan Iya. orang tua dan kakek neneknya. Iya. Kalau seandainya dia cerita kalau dia misalnya bikin gue lagi bikin Kan dia- project gede-gedean. Kan dia emang kerja sama kakek neneknya. Sama neneknya enggak. Oh sama kakeknya ya? Sama Neneknya kakeknya. hilang 30 tahun kagak pulang-pulang. Oma si Oma ya? Tapi omanya pas udah balik, pas dia lagi bikin itu udah balik, udah ada. Artinya dicerita dulu. Masalahnya omanya juga oma yang udah pernah berpetualang di sana. Yang ada jam terbang ya, Ada jam Wak. terbangnya di sana, cerita aja kata gue. Siapa tahu selain cerita lu dapat uang saku. Ya, dikasih nih buat bahan-bahan proyekan. Kan bisa oma opa gitu. Tapi kalau zaman sekarang uang sakunya nggak ke Casey, lebih ke cashless. Jadi aku mau ngasih uang jajan, Chris aja. Nah, iya gitu. Tapi kayaknya sih kalau dikasih uang buat proyekan, lu pakai buat proyekan. Jadi sikat-sikat beli motor gede, beli mobil Rubicon. Jangan bayar pajak nggak lo? Benar. Tapi kalau gua pertama-tama sebelum gue ceramain Casey adalah impresi gue dulu. Si Casey. Waktu dia muncul terus dijemput di penjara, itu kan lu banget kan? Lu waktu itu gue tebus berdua. Waktu itu kan zaman dia nyabut-nyabutin spion. Lo berdua nggak ada yang baca kontraknya udah dibilang masa lalu nggak boleh dibahas di video. Cuman kan yang ngajarin gue metode buat nyolong mobil pakai penggaris sepilah. Iya. Gue tahu gue pasti kena, makanya gue tontonin aja lo mau ngomong apa. Gue udah tahu udah pasti ke gue tuh tuduhan dan arahan. Iya, jadi waktu gue
gue ngeliat Casey, selain ih gila Andre banget gitu kan. Dijemput di penjara adalah, oh ada bibit-bibit SJW bun. Oh iya. Dari seorang Casey, maksudnya kayak iya lu pengen gak mau look the other way, iya lu pengen menjadi hero mungkin, cuman ada beberapa hal yang kayak baiknya lu gak ngerepotin orang tua Casey. Apalagi kan lu udah lama nih nggak punya hubungan yang ketemu terus sama bapak lu. Sekalinya bapak lu muncul ke dunia ya bun, lu jemput penjara. Oh iya di awal ya jemput di penjara nih. Iya. Nyari perhatian itu mah, juvenile delinquency. Iya. Cuman lu mah bener nih ya, ini juga diaplikasikan ke kehidupan nyata ya. Ini Casey ini sebenarnya hitungannya anak privilege. Tau gak sih? Bapaknya superhero, kakeknya superhero, emaknya superhero. Kakeknya ilmuwan lagi. Ilmuwan Iya, semuanya udah orang penting di dunia ini. Lo anaknya udah anteng-anteng baik. Kata gue gini. Zaman sekarang anak-anak kayak begini malah ngegebukin orang ya kan. Udah. Gini, lu jangan ngerepotin kita dan jangan ke sono mulu nyapa. Nah yang itu tadi gue udah ngomong bener. disapuin. Enggak biar bagus dipotong di TikToknya kata gue. Biar viral. Biar viral. Bener juga sih, harusnya aturan lu udah privilege, lu punya hero, bikin aja vlog. Apa sih rasanya jadi anak superhero? Iya. Kayak gitu. Sehari-hari jadi anak Ant-Man. Nah, atau banter-banter bikin ini, apa itu namanya? SMR. ASMR, makan apa ke lo makan siput, makan gurita hidup gitu kan nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau nakal dulu, minimal lo ketengin pim partikel. Lo jual secara gelap. Iya bener. Itu lebih kriminal lagi Nah, jatuhnya. kita gak mau buka masalah lu, dia sendiri yang mengkuak. Masa lalu gue ya. Masa lalu tabiat Iya, iya. lo. Karakter selanjutnya. Hope. Oke. Hope ini adalah ibu tirinya si Casey, istrinya si Ant-Man ya. Ya. Dia The Wasp. The Wasp ini sudah menjadi sidekicknya Ant-Man dari film-film sebelumnya, even di Endgame juga mereka bertarung bareng. Wah. Nah, tapi gue suka banget sama Hope di sini. Hope lovable, Hope kayak Hope lovable. Hope membela keluarganya, kelihatan mengabdi pada orang tua, tapi di sana masih mengabdi pada suami. Ya. Terus gue suka banget vibe baru dia dengan rambut pendeknya, terus cara dia handling Casey. Jadi gue gak punya ceramah sama apa pun. Kalau gue sih, gue yang perhatiin dari si Hope ini adalah ada kecemburuan dan keinsecurean yang terselubung. Kalau lu sadar, lu inget gak ada momen dimana mereka di pesawat kayak saling confess gitu, iya gue di quantum realm gue sama cowok lain, gue di dunia nyata gue juga sama cewek lain gitu ya kan, gue punya needs, gue kan punya kebutuhan gitu kan. Gue tidur nih bagian ini. Ya. Jatuhnya lu bukan, ternyata emang dibius sama orang tua. Berisik nih nonton Ant-Man, diam-diam disuntik. Antara dibius atau enggak emang gula. Nonton tidur. Kena popcorn dikit Iya. ngantuk. Kita aja kita premier nggak ada tidur-tidurnya Oh ya. iya langsung, padahal udah nyender. Iya loh, sebioskop cuma berdua diculik loh. Terus habis itu makanya di akhir dia ngebet bun. Pas si Scott Lang nggak sempet masuk ke dunia asli, Dia keluar. karena kayak udah deh kalau kita ke Quantum Mania berdua sama suami gue at least. Iya. Gue tuh mikir, insecure kamu ya. Supaya nggak sama-sama Nggak LDR, nggak terpisah. nggak sama orang lain gitu. Jadi Susah ya LDR ya. Kan kok nanya gue kan gue Enggak cuma memastikan aja susah tahu LDR tuh. Acit aja nganggut-nganggut. tuh makanya katanya. kalau Bun pacaran jangan LDR, selingkuhan gak apa-apa biar gak ketemu. Cuy bercanda cuy. Kalau gue buat Hope. Oke. Jadi Hope ini menurut gue ibu yang sportif ke anak sampai ke toksik ke suami. Kalau suami lo lagi karena dia nasihatin, nge-backup ya? lagi nasihatin anak lo, jangan dibela anak lo. Lo harus jadi satu tim sama suami lo. Jadi begitu dinasihatin, dia bilang, ya si Casey bener sih gitu. Tapi jangan gitu, kalau Casey bener, lo tetap aja kayak bapak lo tuh ada maksudnya ngomong kayak gini. At least harus jadi satu neutral ya, tim, harusnya neutral, bener. at Kalau least. begini jadi kesannya emaknya sama anaknya bersekongkol buat bapaknya. Kesian bapaknya. jadi menurut itu lo yang bikin itu yang bikin suami nggak betah di rumah. Langsung dicari hiburan di luar sana. Saya mah pengalaman begitu. Saya yang kasih hiburan soalnya. Coy. Kita lanjut ke karakter selanjutnya adalah Hank Pym. Hank Pym gue gak ada yang terlalu gue ceramahin sih, karena di akhir dia menyelamatkan yang bawa semut-semutnya dia. Iya. Cuman agak kayak gini ya, lu kalau mau ngilang kabarin. Iya kan? Dia tapi kan gitu, dia kalau nggak salah dijebak dalam pesawat kan sama modok.
pesawatnya jatuh sampai akhirnya dia menemukan semut-semutnya dia. Semut-semut yang dia besarkan di lab bersama dengan si Casey ya. Terus ternyata pada akhirnya semut-semutnya juga yang menyelamatkan. Menurut gue tuh klasik Hank Pym. Mungkin ini menjadi solusi buat cewek-cewek yang suka cowoknya pada ngilang. Mungkin cowok lo akan kembali bukan cuma dengan mereka, dengan solusi. Itu solusi kita putus aja. Kalau lo yang bilang akan datang kembali bersama serangga-serangga lainnya. seperti Hank Pym. Bersama dengan semut-semut Semut-semut. yang merah. bertengger. yang berbaris di dinding menatapku curiga. Iya kan. Nah Hank Pym ini ya Bun, menurut gue dia bagus di film Ant-Man and Wasp Quantumania ini. Tapi dia kurang bagus buat sastra Indonesia. Kenapa tuh? Karena dia mematahkan peribahasa Indonesia ada gula ada semut. Di akhir nggak ada gula sama sekali. Tapi Ada semut. Iya. Berarti si Hank Pym ini mematahkan peribahasa itu. Jadi nggak bisa digunakan lagi sekarang. Oh iya bener. Lagi pula gue mau nanya Hank Pym-nya Pym berapa? Pym 1, 2, 3. Bisa. Tadi gua mau ngomong itu juga. Iya bisa juga di Skybridge kan kita jadi Bisa, nggak tahu bisa. kalau nggak ketemu. Iya. Atau Love is in the air. Nah bisa. Area 51. Area 51 bisa. Atau terserah di mana Pymnya berapa. Pymnya kan anak kebari. Tipikal opa-opa yang lovable aja jadinya kan di sini gitu. Opa gitu. Bukan itu Korea ya. Opa kan ada aki-aki pasangannya. Ini. Hank Pym ini menurut gue satu kesalahannya. Adalah dia menyembunyikan project ini dari Iya semua sih. orang. Iya, Lu benar, udah nge-support, lu udah ngajarin, tetap aja jatuhnya orang dewasanya lu yang salah lu. Bener karena dia kan yang ngedukung banget si Casey Supervise juga. bikin si portal ke Quantum Quantum. Realm itu kan, tapi nggak bilang sama istrinya, nggak bilang sama oma, nggak bilang juga sama orang tuanya Casey kayak Scott Lang. itu di situ ya Bun. Oh, di situ. yang bikin jadi miss point kayak iya kakek sayang cucu, cuman kan ada bayinya juga nih buat kebaikan bersama nih Iya. oma gitu. Dia kan soalnya kakek tiri ya Mak, biar bagaimanapun juga dia harus merespek si Scott Lang. Iya. Walaupun sebetulnya itu niatnya project mereka for greater goods. Iya Sama kalau ditanya pas Scott Lang marah dia jawabnya beda lagi Bun. Itu kenapa ya bikin project nggak bilang iya soalnya kita projectnya nggak serius mau cover gitu kan. Coy, musisi dong. Next karakter. karakter. Moja. Tuh menurut gua Modok udah banyak istighfar. Iya. Udah berubah jadi Mondok. Mondok. Dia santri. Dia pendendam banget ya Wak. Iya. Jadi kayak sampai mukanya dibikin kotak begitu. Kepala besar. Kepala besar dia nggak papi. Katanya dia jadi punya super power. Dia jadi kuat, dia pengen ngelawan lagi si Scott Lang. Perkara api kompetitif, makanya kata gue mah kalau bersaing sportif aja jangan disimpan lama-lama dendamnya. Iya. Udah kalau menurut gue nih Modok nih kan lu udah masuk ke Quantum Realm, lu desain lagi jadi mukanya yang gede ya. Saran gue lu request sama si Kang The Conqueror jangan bikin muka yang gede. Apa yang gede yang lain kalau muka skincare-nya mahal. Satu pipi satu botol jatuhnya. Restock lagi. Coy, sama kata gue lu jangan cuma minta dibenerin sama dikasih power. Lu sekalian minta budget pasang benang. Nah, Atau lifting. biar tiru. Iya. Sama not juga jangan lupa operasi titik DJ di Korea. Oh iya, jadi kelip. Biar hilang tuh kerutan-kerutan. Iya. Baca kontrak tuh jangan lupa pokoknya buat karakter-karakter yang mati baca kontrak. Yang udah disuruh nyebelin dulu abis itu nggak lama mati ya. Baca kontrak jangan mau. Iya. Tapi tuh ini tobat tahu di akhir hayatnya kayak Iya. Tahu deh itu deh intinya buat Modok ya. Tapi bagus sih Modok dia menurut gue dia berubah. Mandi makanya garuk mulu orang lagi. Gara-gara lu sanderin. Lu yang nyenderin ke sini. Lu dari tadi begini lu nggak sadar. Next karakter. Janet. Jackson. Bukan. Janet ini yang suka pakai wig ya. Jenita Janet. Bukan. Salah. Dia cantik banget ya Bun, udah tua juga. Cantik banget. Sumpah bener cakep banget. Masa ada momen dimana gue lebih nyadar kalau misalnya kayaknya Janet seumuran Hope deh karena cantik banget. Iya, lu bukan ibunya Hope ya. Lu tapi tau gak dia mudanya artis erotis? Enggak. Soalnya gue bohong. Lu tau gak dia mudanya artis Hidayah? Enggak tahu. Kadang gue bohong. Ayo lu apa? Lu tau gak mudanya dia? Ya bohong. Baru ngomong lu udah bohong. Tapi gue sama teman ini. Janet ini kan oma-oma ya Bun. Iya. Di sini sebenarnya salah satunya dia adalah dia yang paling berperan di dalam film ini karena dia mengetahui banyak hal tentang si Quantum Realm. Wah. Dia tahu informasi-informasi ini tapi dia keep dari keluarganya. Iya. Bun, tapi dia tuh nge-keep dari keluarganya karena dia terakhir salah. Pas lihat bukan Quantum Realm, Quantum React. Jadi dia maunya Quantum Video React.
Tapi kalau seandainya Janet tidak menyembunyikan ini dan ngasih tahu ke orang-orang, menceritakan apa yang dihabiskan selama berpuluh-puluh tahun di dalam Quantum Realm, itu pasti tidak akan terjadi seperti ini gitu. Dan dia tidak ngasih tahu juga kalau di sana ada Kang the Conqueror, di sana juga ada peradaban bayi Hindia ya kan. Di sana ada orang lain karena pas mereka datang kaget. Kok tiba-tiba Aktivis ada bun, aktivis. kok tiba-tiba ada orang lain, ada orang, ada Penvivis juga gitu. Ada Selamat sukses juga di dalam Quantum Realm kayak gitu. Gitu. Kok Sun Eater bun mereka namanya. Sun Eater. Santai bun. Bun, santuy. Santuy dulu santuy. Sanca. Kalau benar Sanca. Bun, kalau tadi kan ini Sanca. Kalau Piton lo mau tau gak gimana? Kalau Piton lu segini-gini, yang nyebut yang bawah. Bercanda. Udah gini-gini, yang nyebut yang gini. SD negeri ya dulu ya? Iya, biarnya namanya gue Cipoy, Cipinang 01. Bun, enggak soalnya maksud gua gini loh, harusnya kan kalau dia cerita sama keluarganya dia itu kan keluarga bersuper power ya, Wak. Bukan netizen biasa ya, Wak, BNB ya, Wak. Terus kayak lo lebih bisa di backup gitu loh menurut gue. Daripada kayak lu bohong udah keburu runyam baru lu Tapi sebenarnya dia nggak ngemeng. bohong, dia nutupin. Cuma cerita aja nggak lengkap ya, Wak. Dia nutupin. Itu sih yang ya udah gitu dia nutupinnya lama banget, udah bertahun-tahun. Baru ngemeng ya, Wak. Ini ada pepatah juga nih dari Janet nih, dia bangkai. Gimana ini? Bang, gini. Sepandai-pandainya tupai melompat. Enggak, beda dong. Tercium juga. Enggak ngapain. Semut di ujung pulau kelihatan, gajah di pelupuk tercium juga. salah. Sambil berenang tercium juga. Tapi kata gue ada cerita yang belum lengkap loh. Kata gue kan Kang sama Janet menghabiskan banyak waktu berdua, nggak mungkin gak cinlok. Iya lagi possible. Iya. Mesra-mesraan dikit. Iya, orang mereka duduk yang kayak lihat-lihatan dan bercerita. Iya lagi. Minimal mah pasti apa ya? Pasti kecium juga. Pasti tercium juga. Langsung kita masuk ke karakter selanjutnya. Scotland. Atau Ant-Man. Siapa mau duluan? Ini hero-nya of the story ya. Iya, nah kalau menurut gue dia dari awal sampai akhir tuh diceritakan memang Scott Lang ini punya karakter yang cepat puas ya sama hidupnya. Karena tuh dia ngerasa kayak gila ya, ini nggak masuk akal, hidup gue tuh udah cukup banget nih, hidup gue udah keren banget, gue dikenal orang-orang, gue sekarang menulis buku, gue menyelamatkan dunia, I am Avengers cenah kan, kayak ini tuh tipikal yang kalau misalnya dibiarin ya rasa cepet puasnya star syndrome. Nah, ini menurut gue dia adalah representatif orang-orang yang baru Gila-gila terkenal spotlight ya? sedikit, Iya. baru dapat spotlight dikit, baru dikenal banyak, baru FYP sekali, udah berasa artis. Langsung endorse aku mana? Udah berasa paling. Hampiri aku. Enggak gitu, di luar sana masih banyak yang lebih hebat. Yang udah beli rumah, beli mobil, perkara endorse. Bukan hanya rumah mobil, ada yang udah nolong orang banyak di luar sana. Ada yang juga udah ngadain konser penyanyi cewek, konser di GBK. Ada hebat Raisa, sombong gak dia? Iya. Enggak. Dio. Lo lihat Najib. Najib punya kawan. Kalau kata gue, tapi gue sama Ant-Man ada relate dikit tau. Relate kayak lu sadar gak sih pas di akhir dia monolog sendiri kayak sambil jalan dia kembali di hari-hari biasanya dia bilang kayak ya tapi itulah kerjaan gue emang save the life. Gue save life gak sih? Apa jangan tadi bikin bahaya ya? Nah menurut gue tuh relatable, kayak lo pernah gak sih kalau lo lagi sendirian terus kayak duh tadi gue suka gak sih? Bercabang ya, Mak? Bercabang terus lo suka cringe sendiri sama apa yang lo lakuin. Iya gitu. sih. Nah menurut gue Ant-Man ini simply relatable karena kan dia kan yang least famous ya. Kalau misalkan kalau di framingnya dia least famous barengan sama Hawkeye, baru kata kagak top gear kan di Avengers. Jadi kayak menurut gue dia emang bukan humble ya, paling warga, ngerti gak sih lo yang kayak kalau dikenalin sama orang masih ada happy-nya. Kata gue mah kalau Spider-Man udah biasa aja kena fame begitu. Tapi dia mengadopsi mentality Rai ya di akhir kayak, gimana Wak? Ting! Nah, Jadi dilanjutin hidupnya nggak usah mikir panjang-panjang. Ting itu udah ting mentality ya. Ember. Kadang tuh manusia cepet puas ketika dia sudah tergabung di dalam grup yang menurut dia udah keren. Woi, jadi anggota. Dari anggota, Conformity. Si
si Scott Lang merasa puas ketika dia udah di-mention dia adalah seorang Avenger. Padahal mah Avenger itu suatu grup yang isinya memang individu-individu keren, tapi tujuannya bukan untuk keren-keren, untuk menyelamatkan dunia. Nah ada tuh Bun orang-orang atau misalnya yang nonton nih masih sekolah nih, anak-anak SMA ngerasa kalau gue di dalam suatu geng gue udah pasti keren. Anak Belum kelas, tentu. anak gaul. Anak gaul, udah nongkrong, udah keren, udah keren. Enggak segala. Kalau misalnya geng lo keren, itu karena individu di dalamnya keren-keren. Lu juga jadi keren. Iya, makanya. Jangan lu Motivate ikut-ikutan. yourself, ya. Dan keren itu punya jalannya masing-masing. Iya. Gak perlu sama Nggak perlu sama. Kata gue mah begini, Ant-Man juga agak mengajarkan itu betul. Padahal kan anak zaman sekarang harus diajarkan bahwa berteman sama siapa aja ya. Ember. Lu jangan kayak cuma banggain Avengers, di saat lu susah siapa yang ada. Di saat lu susah, lu butuh bantuan, yang datengin bantuan Hank Pym. Oke, lanjut ke karakter terakhir. Kang the Conqueror. Lu udah sebelumnya lu nonton Loki gak? Gue enggak. Enggak. Nah karena sebetulnya first appearance Kang itu di Loki. Jadi Kang itu udah pernah nongol di finalenya Loki. Oke. Jadi Loki, nggak tahu lu nggak pernah denger Loki? Tahu. Loki. Ci keren penyamun nih dia. Penyanyi. Iya itu, jadi Kang pertama kali nongol di situ. Jadi emang dari pertama kali nongol, gue emang udah dapet betul gede-gedenya sama dia. Nah makanya pas gue ngelihat dia di Ant-Man, gue mendapat another side of Kang, yaitu adalah manipulatif. Nah kalau buat gue Kang sebenarnya gue nggak dapet Sanca itu. Pak Kang gue nggak dapet sebenarnya apa yang dia dapatkan seandainya dia menghancurkan sebuah planet. Karena dia kan suka menghancurkan planet, pindah ke planet lain, terus dia ngancurin for what? Pure jahat Evil, aja. evil. Iya kayak ya Allah bener-bener kayaknya ini mah udah gak bisa Bun, jalan satu-satunya Udah kata penyakit gue. hati. Udah penyakit hati, udah hitam iya. busuk hatinya. Kata gue kan mau diceramain kayak gimana juga kalau udah hatinya udah bengkok ya Bun. Udah susah. Itulah makanya mama kita dari kita selalu bilang, lu jangan jauh-jauh sama Allah, lu jangan jauh-jauh sama Tuhan. Nanti kalau hatinya udah mati, udah susah. Itu by the way selalu pesan moral yang disampaikan nyokap Iya. gua. Pesan itu harus selalu diasah Bun, kalau udah Betul. kumpul tuh udah gak peduli lo sama apa-apa. Makanya sholat, Re. Ini kan crash lah gue. Ini kan lu perkara pesawat lu kagak bener. Iya. Makanya udah lu kalau punya kekuatan jangan dari pesawat. Kekuatan tuh dari tubuh kita. Kita nggak boleh mengandalkan benda, harus mengandalkan pribadi kita. Iya lagi. Jangan perkara lu cuma punya rumah bagus lu jadi sombong. Lu punya kendaraan bagus lu jadi sombong. Lu punya teman-teman keren lu jadi sombong. Lunya bagus gak? Lu perbaiki diri dulu kan. Bunyi kesek-kesek. Bunyi kesek-kesek. Maaf. Oke, itu dia ceramah kita tentang Kang. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini satu hal yang seru juga untuk dibahas, yaitu adalah soundtrack. Gua jujur aja di film Quantum Mania ini gue nggak ngeh yang mana. Nggak merasa ya, Wak. Karena kurang apa ya menurut Oke. gue kurang ditampilkan. Iya. Mungkin ya tebakan gue ini ketika di awal dan di akhir ketika si Ant-Man-nya lagi jalan. Iya, Itu iya. Oke. itu berbarengan dengan itu kali ya. Bener-bener. Oke gini, kalau menurut gue ciri khasnya adalah gini, kalau kayak si Marvel kayaknya biasanya gini nih, biasanya karakter-karakter yang mau debut itu baru di soundtracknya digede-gedein. Contoh New Black Panther tuh si Shuri, Lift Me Up dan segala macam ada soundtracknya gede gitu, kayak Shang-Chi, Every Summertime dan segala macam. Nah kalau Ant-Man ini kan udah sequel ya, menurut gua dia menerapkan metode yang sama film-film Marvel lainnya. Contoh di Thor kemarin dia juga sampling lagu Sweet Child O' Mine, lagunya Guns N' Roses. Nah yang sekarang dia Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Goodbye Yellow Brick Road by Elton John. Bahkan di film itu nggak cuma satu lagunya Elton John, ada yang Rocketman dan segala macam. Ya, menurut gue itu somehow udah menjadi Marvel method lagi. Jadi kayak lo sadar gak sih Marvel? Baru-baru ini apa yang No, semenjak Guardians of the Galaxy. Marvel sekarang di fighting scene suka pakai lagu. Kayak di Guardians of the Galaxy juga gitu. Iya. Ya kan? Kayak di Thor, gitu kan. itu Thor ya? Thor, itu di Thor yang Ragnarok. Iya. Iya, terus habis itu di Guardians of the Galaxy juga gitu. Nah sekarang di Ant-Man juga gitu. Jadi menurut gue ini approach-nya Marvel banget aja. Kalau secara soundtrack, scoring memang kayak yaudah, memang bagus Iya, mulu iya aja. sih, iya. Dan tapi ya gitu, menurut gue Marvel suka ngekontrain kayak scene-nya sama lagunya sekarang suka dibikin gak nyambung sengaja. Iya, Gitu. Tapi Bun, metode si
sampling lagu ini sebenarnya tidak berlaku di ini ya, di Shang-Chi ya. Shang-Chi karena karakter Lagu baru. Lagu baru semua kan Karakter baru. karakter ya. baru ya. Menurut gue soundtracknya nggak pernah yang sampai ganggu banget. Maksudnya nggak pernah yang kayak fail banget deh ini soundtracknya. Maksudnya tim mereka dari segi pemilihan soundtrack selalu menunjang si filmnya sih. Iya, setuju. Ibarat kata saingannya kalau mau film Indo NKCTHI ya bun. Soundtracknya kagak pernah fail. Nggak pernah fail. Iya bener sih, jadi kayak kalau dari si Quantumania ini, Ant-Man and the Wasp Quantumania, itu tuh bukan menjadi point to highlight gitu soundtracknya Iya sih, menurut gue. bener Gak terlalu menonjol ya, Wak. Nyaman aja, nyaman lo nonton sambil denger soundtracknya, tapi pulang-pulang kayak, lah apa tadi ya soundtracknya? iya. Lupa gua, Iya, yang iya. Rocketman apa yang Goodbye Yellow apa Brick ya? Road. Yellow Brick Road itu ya gitu. Tapi ini juga ya yang menjadi ciri khas Marvel, si soundtracknya nggak pernah jadi jagoan di filmnya ya bun. Kalau misalnya kita tahu lagunya, Karakter lama ya, yang karakter lama terutama Tini Pino. iya, misalnya kita tahu lagunya Frozen, itu kan jadi soundtracknya jadi hit banget. Gitu. Karena kalau Frozen musikal, Andre. Emang harus musiknya yang dijual. Beda. Itu kayaknya secret recipe-nya Disney Iya, ya. itu beda. Itu kan ya emang gitu, tapi emang balik lagi Marvel kan bukan film musikal ya. Jadi kebanyakan emang lagunya Ya ini Iya. wajib banget. Tarik banget. Tahu aku sini. nah, apa gue baru pasang benang. Buat yang udah nonton sampai akhir, thank you so much ya guys. Iya. Dan kalau misalnya lo udah nonton si Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, Ada Ant-Man and the Wasp, apa pemikiran lo dan apa isi hati lo setelah nonton film ini, boleh kita diskusi bareng di kolom komen. Yes. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nonton video-video di Pop Asia yang seru-seru lainnya. Jangan lupa juga untuk likes dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media lo. Dan Yes. jangan lupa juga untuk follow sosial media kita ya. Yes. Kalau di Instagram di mana? Di @raya_andrepila. Dan juga jangan lupa follow @popasia. Iya. Yes, di TikTok juga @raya_andrepila ya. Oke. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalkan lo menonton ceramahin karakter ini, lo merasa tersinggung, tersindir sama apa yang kita omongin, berarti nanya lo harus berubah.